kalian teman-teman, semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan bahas kenapa kalau cowok sange itu kelihatan, sedangkan cewek tuh kesannya kayak nggak pernah. Ayo kenapa? Bahkan kalau kita lihat di TV-TV pun, kalau ngundang yang cewek seksi-seksi pasti yang dikecengin cowoknya kan. Sedangkan kalau ngundang cowok yang seksi-seksi atau menurut orang-orang ganteng, kayak ceweknya dikecenginnya kayak cuman ya udah segitu aja gitu, nggak kayak cowok. Ya itu kenapa? Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau kenapa sih cowok tuh gampang banget, kayak mudah banget ngaceng gitu? Kayak gampang banget digoda. Kayak kenapa sih di tempat hiburan yang selalu dihibur laki-laki, yang selalu ada barang pajangannya tuh untuk laki-laki, kenapa enggak cewek? Padahal dua-duanya manusia, dua-duanya punya kelamin, dua-duanya bisa menikmati kelaminnya. Maksudnya bukan menikmati sendiri, tapi bisa menciptakan kenikmatan dari situ. Sama mereka tuh, tapi kenapa kok cowok lebih kelihatan sedangkan cewek enggak? Biasanya kalau cowok sange itu biasanya kelihatan dari cara ngomongnya, nada bicaranya, nafasnya, cara pandangnya, gestur tubuhnya itu sudah kelihatan. Biasanya duduknya sudah mulai berubah karena ada yang mecungul tapi nggak nyaman gitu kan. Terus ngelihatnya sudah beda lagi, sudah nggak ke atap, nggak ke rambut, tapi sudah kemana-mana. Cara bicaranya, nada bicaranya, kemudian topik obrolannya juga sudah berbeda. Sedangkan cewek kok kelihatannya kalem-kalem aja ya, tenang-tenang aja ya, baik-baik aja ya, anteng-anteng aja ya. Mari kita bahas. Yang pertama, secara biologis, cowok itu lebih siap tempur. Karena apa? Ada hormon yang namanya testosteron. Jadi testosteron di laki-laki itu sebagai bahan bakar. Semakin tinggi testosteronnya, semakinlah menyala manukku gitu ya. Jadi kalau cowok olahraga terus itu biasanya testosteronnya juga mempengaruhi kan, karena ada beberapa susu protein yang dia minum itu juga mempengaruhi hormon kan. Sedangkan cewek itu dipengaruhinya sama siklus menstruasi. Kita logika aja. Ada beberapa cewek yang tipenya sama ya, mungkin kayak aku, kalau mau mens baru nafsu, atau pas mens baru nafsu, atau selesai mens baru nafsu. Jadi banyak siklusnya. Siklus 1 bulannya cewek itu sibuk wes pokoknya. Sedangkan cowok tuh nggak ada siklus itunya. Jadi semakin tinggi testosteron ya udah makin nafsuan aja anaknya gitu. Yang kedua, cara memproses suatu rangsangan. Kalau cowok itu anaknya visual banget, jadi dia gampang banget dirangsang dengan apa yang dia lihat. Kelihatan langsung. Kasarannya seperti itu. Tapi kalau cewek lebih ke emosional. Dia itu kalau ngelihat, bukan berarti dia ngelihat terus nggak nafsu ya, tapi dia ngelihat ya oke nafsu, tapi kayak oh ya udah gitu. Kalau cowok beda, kepikiran dia. Kalau cewek lebih ke oh ya udah. Cewek itu lebih kompleks gitu loh, kayak suasananya harus mendukung, topik obrolannya mendukung. Terus dia harus klik secara hati, secara emosional. Jadi lebih ke dalam dirinya harus dikenyangin dulu baru akhirnya mau. Kalau cowok enggak. Bahkan ada tagline, kalau sewa LC dikreseki aja gitu. Itu ada tuh oknumnya. Masih hidup sampai sekarang, sehat walafiat, di rumah terus. Yang ketiga, budaya dan cara didik. Cowok itu dari dulu sudah dibiasakan untuk boleh mengekspresikan apa yang dia mau waktu kecil ya, dari kecil. Dari kecil kita masih sama nih, cewek cowok sama-sama boleh mengekspresikan apa yang dia mau. Tapi cowok biasanya boleh keluar-keluar tuh nggak pakai baju, pakai celana aja. Kalau cewek sudah, kalau aku sih sudah membiasakan Raila untuk selalu pakai baju, nggak boleh udo belejit, layu-layu nggak boleh, apalagi dilihat lawan jenis itu nggak boleh. Mandi aja harus tutupan, pokoknya banyak lah yang ditutupin dari cewek. Remaja deh, kalau cowok itu masih kepikiran sama cewek, dia biasanya meluapkan itu, cerita itu boleh. Apalagi kalau udah remaja, menginjak dewasa awal, itu nongkrong sama teman-temannya ngomongin hal-hal tabu, ngomongin cewek, ngerasani ini itu boleh. Kalau cewek itu lebih ke kalau kamu ngerasani cowok, kalau kamu terngiang-ngiang sama cowok, kamu akan dianggap gatel, kamu akan dianggap lonte. Pokoknya kalau dia putus gara-gara kamu, kalau pasangan temenmu kenapa-kenapa dan nanyain kamu ya karena kamu yang gatel, pokoknya gitu deh. Kalau cewek ngomongin cowok sedikit aja akan dicap gak bener, padahal normal. Nah jadi udah kelihatan ya kalau cowok itu boleh mengekspresikan apa yang dia mau ya kan, tapi ya minusnya ada beberapa cowok yang kamu nggak boleh nangis, nggak boleh terlihat lemah dan lain-lain. Tapi kalau cewek lebih ke semuanya ditahan, nggak boleh terlalu vulgar, nggak boleh terlalu mengekspresikan apa yang kamu rasakan, nggak boleh terlalu memperlihatkan kalau kamu suka sama dia, jadi lebih banyak ditahan dari kecil. Poin yang keempat, perbedaan antara cewek dan cowok dalam melampiaskan nafsu. Kalau cowok itu lebih mudah melampiaskan nafsu, mulai dari sewa LC, pijet, spa, banyak kan sekarang pemuas-pemuas untuk laki-laki. Kemudian bisa nonton bokep juga, atau mungkin ya kalau yang bagus olahraga gitu kan. Sedangkan cewek sulit gitu ya, rata-rata paling ya jatuhnya lari ke olahraga karena kan energi berlebih gitu ya. Atau enggak paling dia diem dan berkutat di isi kepalanya yang berisik, atau mungkin nulis, dengerin lagu-lagu atau nonton film, kemudian imajinasinya mulai liar. Dia lebih mendem gitu kalau cewek.
Jadi kalau cowok lebih terlihat sange daripada cewek, sebenarnya enggak, mereka berdua sama-sama bisa kok. Sama-sama tinggi kok, cuman cara mengekspresikannya aja yang berbeda karena faktor-faktor yang tadi tak sebutin. Jadi kesimpulannya, kenapa kok cewek sama cowok itu lebih cenderung kelihatan yang nafsuan itu cowok, karena pertama tadi masalah hormon. Kalau cowok karena ada testosteron dan cewek karena siklus menstruasi, sibuk banget kan sebulan. Kalau cowok kan enggak tuh, kayak dar terus. Berikutnya cara kerja otak cowok, kalau cowok makhluk visual, sedangkan cewek lebih banyak yang harus dipuaskan baru akhirnya dia mau, baru akhirnya dia kepincut. Kalau cowok kan ya udah visual aja sudah bisa, walaupun ada beberapa cowok yang mungkin neritik juga. Tapi yang paling penting adalah yang nomor 3, karena emang kita dari budayanya aja udah selalu ditahan, kayak cewek ngomong kasar lonte, cewek pakai lipstick menor lonte, cewek pakai eyelash lonte, cewek pakai softline cetar lonte. Kita sebagai wanita mudah sekali dicap wanita yang tidak baik-baik, yang tidak benar, hanya karena kita mengekspresikan apa yang kita suka, hanya kita mengekspresikan apa yang kita rasakan. Dan akhirnya dari faktor budaya itu mempengaruhi cara mengekspresikan nafsu kita. Jadi kalau poin 1 sama 2 sama-sama lah cowok cewek, ya ribet-ribetnya ya gitu-gitu aja, tapi poin budaya sama mengekspresikan itu yang berpengaruh penting. Itu teman-teman penjelasannya, semoga bermanfaat ya, dan video ini bisa juga jadi edukasi buat kalian para ibu-ibu yang punya anak remaja bingung cara ngasih taunya gimana, pakai video ini. See you in the next video, bye.